Pemirsa, Komisi Informasi bekerja berdasarkan undang-undang, pelaporan, kemudian juga hal-hal yang dibutuhkan oleh pemohon, masyarakat, dan lainnya. Itu ada ruang lingkupnya, ada kerangka kerja yang harus dilakukan oleh Komisi Informasi. Dan tadi, beberapa waktu yang lalu juga saya sempat mengetahui bahwa ternyata Komisi Informasi ini bersifat pasif ya. Pasif, tidak bisa melaporkan secara badan. Betul. Karena jadi harus menunggu laporan. Harus menunggu nih, karena yang namanya aturan dari undang-undang ini sebenarnya kita melibatkan 3 unsur pemerintah atau badan publik, kemudian unsur Komisi Informasi dan unsur masyarakat, di mana masyarakat diminta harus terlibat dalam berbagai kebijakan publik tentu saja. Nah, kalau badan publiknya sudah terbuka nih, semua informasi sudah diberikan melalui website resmi pemerintah atau badan publik. Kalau masyarakat tidak ikut memantau atau mengawasi juga nggak ada gunanya. Maka sangat perlu keterlibatan masyarakat dalam keterbukaan informasi ini. Oke, berarti harus ada laporan dari masyarakat atau pemohon agar bisa diproses informasi yang terkendala. Walau itu misalnya dalam konteks bahwa Komisi Informasi tahu ada hal yang tidak beres atau ada informasi yang tidak tersampaikan dengan baik, tapi tidak bisa ditindaklanjuti. Kalau terkait informasi, kita mungkin bisa mengedukasi publiknya. Tetapi kalau misalnya ada sengketa? Persoalan, misalnya terkait yang banyak terjadi kasus nih, orang ingin tahu RAB apakah di proyek itu ada sudah sesuai speknya dengan yang ditentukan atau tidak, itu harus ada pengaduan dari masyarakat. Di luar dari sengketa nih Bu, di luar dari sengketa misalnya beberapa orang yang buat pengajuan kenapa mereka harus tahu informasi itu dari alasan-alasannya, apakah pernah ada yang ditolak? Sejauh ini belum ada. Semuanya diterima? Ya. Karena dengan alasan yang jelas. Ya, alasan itu salah satu dasar kenapa sengketa atau permasalahan ini harus diteruskan, harus dilaporkan. Ya, betul. Karena yang namanya sengketa informasi di Komisi Informasi kan efeknya juga bisa ke pidana. Pidana ini bisa dikenakan kepada pemohon kalau menggunakan informasi dengan tidak benar, dan bisa kepada badan publiknya atau orang-orang yang ada di badan publik itu kalau misalnya tidak memberikan informasi atau dengan sengaja menghilangkan informasi gitu, atau tidak mengupdate informasi di website sebagaimana ketentuan undang-undang, itu juga ada sanksi pidananya. Oke, maaf tadi luput di awal. Ibu, Komisi Informasi ini melakukan pengawasan untuk badan publik, BU, semuanya. Kemarin yang kita berapa tadi totalnya? Sebenarnya yang kita harus edukasi itu 190. Tapi yang mengembalikan kuesioner penilaian mandiri 150, sehingga itu yang kita datangi. Nah, itu menyangkut ada pemerintah kabupaten kota, kemudian OPD, organisasi perangkat daerah tingkat provinsi, penyelenggara pemilu termasuk dalamnya, kemudian lembaga negara sekalbar, ini juga BUMN, DMD, kemudian partai politik juga termasuk yang kita edukasi. Apakah di daerah-daerah juga, Kak Ibu kan menaungi untuk Kalimantan Barat, Komisi Informasi Kalimantan Barat. Apakah di daerah-daerah 14 kabupaten kota juga ada sub-subnya atau ada Komisi Informasi lanjutan? Itu biasanya dibentuk sesuai kebutuhan daerah. Nah, berarti tidak semuanya ada? Kan tergantung APBD ya. Nah, belum semua. Untuk Kalbar baru ada provinsi. Gitu. Jadi untuk sementara ini pengaduan semua larinya ke tingkat provinsi, Komisi Informasi Provinsi. Oh, berarti banyak sekali yang yang di-handle. Ada sekitar 190, kemudian 150 sudah mengembalikan kuesioner, kemudian edukasi lanjutan yang harus dilakukan oleh Komisi Informasi, kemudian juga tentunya hal-hal masalah sengketa juga harus ditangani, mengukur indeks keberhasilan dari setiap badan publik tersebut adalah dengan melakukan penilaian, evaluasi setiap tahunnya. Ya, kita melakukan monitoring evaluasi keterbukaan informasi badan publik sekalbar setiap tahun. Setiap tahun. Kita bersyukur tahun ini progresnya naik 20%. Pernah ada yang protes nggak sih, Bu? Kalau misalnya merasa bahwa penilaian mereka kurang, kayak seperti kita sekolah mungkin atau kuliah atau apapun, merasa bahwa penilaiannya kok kurang puas sih, padahal kita mungkin badan publik merasa sudah melakukan maksimal gitu, tapi ternyata bagi Komisi Informasi ini belum gitu. Ya, karena ini era keterbukaan, saya terbuka saja ya. Jadi di 2 tahun yang lalu itu pemerintah Kabupaten Landak itu sudah masuk dalam zona informatif, tapi kemudian di tahun 2020 dia turun ke zona kurang informatif. Penyebabnya? Nah, penyebabnya karena ternyata hasil penilaian Komisi Informasi selama 1 tahun itu informasi yang diberikan kepada publik nilai dan daya gunanya tidak maksimal gitu. Kemudian update informasi di website resminya juga tidak maksimal, sehingga hasil penilaian kami pada saat penilaian website ada 2 yang kita nilai, penilaian website maupun pada saat visitasi kita melihat responnya sangat kurang, sehingga mereka nilainya turun, dan itu terjadi pertanyaan yang cukup
banyak ya, kenapa bisa sudah informatif bisa turun gitu. Nah, kalau kita bicara yang namanya keterbukaan ya nggak bisa kita sudah informatif terus kita santai aja gitu, karena informasi kan setiap hari ada, Ya, dan itu harus diupdate dan Betul. masyarakat harus dapat itu Betul. gitu. Maka itu menjadi catatan, tapi sangat bersyukur walaupun mereka turun ke zona kuning, tahun ini mereka berbenah dengan sangat luar biasa, dan akhirnya tahun ini bahkan mendapat peringkat kelima. Wow. Ya, untuk 14 kabupaten kota. Oke, ini penting sekali. Tadi Bu sempat menyinggung bahwa sekarang kita sedang berada di era keterbukaan informasi. Bu, apakah informasi itu benar-benar harus terbuka atau memang harus dikelola dengan baik? Ya, era keterbukaan, tapi kita kan terbuka nggak Iya, boleh telanjang ya. dalam konteksnya adalah bebas, tidak berarti semaunya Ya, kan. Terbuka bukan berarti harus telanjang. Betul, karena kebebasan juga harus dibatasi ya. Iya. Nah, itu sebabnya kenapa minta informasi harus disertai alasan. Jadi kalau alasan penggunaan, saya ini juga edukasi buat masyarakat. Kalau mintanya sebagai biasanya mahasiswa nih suka minta untuk kajian atau untuk skripsi. Tapi kalau kemudian itu untuk yang tadinya minta untuk skripsi itu diekspos ke media sosial, ditemukan mungkin ada hal yang tidak benar, kemudian diekspos di media sosial, itu dia bisa dituntut karena menggunakan informasi dengan tidak benar. Jadi penggunaan harus sesuai dengan permintaan atau alasan permintaan. Oke, berarti pemanfaatan informasinya tidak boleh keluar dari konteks alasan yang telah diajukan. Iya, betul. Karena kita melindungi juga badan publik kan, jangan sampai informasi yang didapatkan kemudian digunakan untuk menyerang mereka begitu. Oke, setelah terbuka tidak boleh dipakai untuk beli senjata, untuk menyerang. Oke, ini menarik teman-teman saya. Informasi yang kita butuhkan, kita memang perlu tahu. Kita perlu tahu, tapi informasi ini juga perlu kita jaga, perlu kita kelola. Ada beberapa hal yang boleh disebarkan, ada beberapa hal yang tidak boleh. Bersangkut paut dengan publik, silahkan untuk diminta. Sekali lagi, apapun itu yang berhubungan dengan publik, kita juga berhak untuk tahu. Dan seperti yang telah disampaikan oleh Bu Pici bahwa informasi di era keterbukaan informasi kita mesti bijak ya, mesti bijaksana untuk mengelola informasi tersebut dan menyampaikannya kepada publik. Nanti akan kita tanya lebih lanjut apa beberapa hal atau pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Bu Pici terkait masalah keterbukaan informasi, apa yang harus masyarakat ketahui tentang hal-hal atau kendala yang kira-kira akan mereka hadapi dan harus ditindaklanjuti nantinya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi nantinya di Gali Talk Show.